Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Alvin Anggraini, sekaligus sebagai observer, dan saya didampingi juga oleh Ibu pengajar praktek, Ibu Dian Farista. Kali ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi observasi yang telah dilakukan di dalam kelas. Nah, kemarin yang observasi sudah ya Bu Pipin ya. Nah, saya ingin tahu bagaimana perasaan setelah melaksanakan observasi kemarin Bu Pipin. Perasaan setelah melaksanakan ya Bu. Boleh cerita dulu waktu pelaksanaan? Boleh. Sangat boleh. Waktu pelaksanaan observasi itu agak grogi, bubur agak nderdel karena ada bubur di situ. Jadi merasa ada yang ada pengawas gitu, karena ada yang mengawasi gitu. Itu perasaan saat observasi. Nah, setelah observasi saya merasa lega, saya merasa plong. Karena dengan observasi itu saya bisa mengintrospeksi diri saya, bisa menilai kekurangan saya, kemudian apa yang belum saya perbuat buat anak-anak, buat peserta didik saya. Karena sebagai guru kita harus terus belajar untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, utamanya buat peserta didik kita. Seperti itu. Berarti sudah nggak deket lagi ya Bu Pin ya? Betul. Happy ya? Happy bahagia. Bisa diceritakan kembali Bu Pipin area pengembangan yang sudah dilaksanakan sama Bu Pipin kemarin untuk observasi? Ya, area pengembangannya kemarin ada dua Bu. Yang pertama pengetahuan. Jadi dalam pengetahuan itu anak-anak memahami konsep operasi untuk bentuk aljabar. Jadi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kapan anak-anak melaksanakan penjumlahan, mana suku-suku sejenis yang bisa dihitung, seperti itu untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya itu anak-anak dapat mengaplikasikan materi atau konsep operasi hitung bentuk aljabar itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemarin itu sebelum observasi saya menyusun LKPD untuk beberapa kelompok yang ada di kelas itu dalam LKPD itu ada beberapa permasalahan yang soal-soalnya itu berhubungan dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari, seperti itu. Berarti area pengembangannya pengetahuan, lebih ke konsepnya, dan keterampilan, ke aplikasi dan kehidupannya. Betul. Apakah sudah berjalan dengan baik itu? Kalau berjalan dengan baik kayaknya belum ya. Masih jauh dari kata sempurna kayaknya, karena banyak beberapa kekurangan di situ. Banyak kekurangannya. Kira-kira apa saja kekurangan dan hambatan yang jalan? Kekurangannya mungkin ini Bu ya, karena kemarin waktu observasi itu saya menggunakan pendekatan PBL, problem based learning, dan metodenya tutor sebaya. Jadi sebelum observasi itu saya pilih itu di kelas 7F itu kan ada 27 anak. Itu saya bagi menjadi 5 kelompok. Jadi ada yang 5 anak, 6 anak, dan 7 anak, 5 anak dan 6 anak satu kelompoknya itu. Betul, kemudian saya pilih 5 anak sebagai tutor. Nah, itu kemarin kekurangannya mungkin ini Bu ya, karena kelas 7 belum terbiasa presentasi di depan, belum terbiasa ada tutor dalam kelompok diskusinya. Itu ada beberapa anak yang kayak meremehkan gitu Bu ya. Siapa sih kamu kok tiba-tiba ngajarin aku gitu? Ya, siapa lu gitu kan. Itu kekurangannya. Kemudian ada lagi beberapa anak yang jadi tutor itu kayak lupa konsepnya gitu, mungkin ya karena grogi jelaskan di depan teman-teman
aslinya karena belum terbiasa. Tapi setelah saya dampingi, kadang tutornya itu ke saya, Bu, ini gimana Bu, saya lupa gitu. Terus saya jelaskan, terus ya kalau sudah ngerti balik ke kelompoknya didiskusikan lagi gitu. Jadi setelah saya dampingi, saya keliling, alhamdulillah berjalan dengan baik. Itu saja? Apa ada yang lain lagi? Berarti lebih ke siswanya ya? Ya betul. Karena belum berpengalaman. Ya mungkin kalau kelas 8, kelas 9 sudah terbiasa presentasi, terus diskusi kelompok. Mungkin karena kelas 7 ya beberapa pelajaran lain sudah menerapkan. Mungkin karena apa ya Bu ya, kurang jam terbang mungkin Bu ya. Berarti mungkin karena masih masa transisi dari Betul. SD ke SMP dan juga belum terbiasa. belum terbiasa. Terus ada kadang-kadang yang itu saya tadi katanya mungkin Lupa konsepnya. Wajar Bu Vivin, kita juga tulis sama. Iya, Ya. betul. Namanya murid juga. Iya. Oke. Menurut Bu Vivin, kenapa kok itu bisa terjadi Bu Vivin? Mungkin karena ini ya Bu ya, apa namanya, anak-anak merasa ini ya, kok beberapa anak yang tidak terpilih jadi tutor mungkin sebenarnya pengen juga gitu, kok milih ini jadi tutor, kok nggak saya aja. Beberapa anak ada yang merasa gitu, akhirnya meremehkan temennya yang jadi tutor itu, mungkin seperti itu. Terus yang jadi tutor juga grogi atau karena diremehkan temennya itu jadi lupa konsepnya, akhirnya tanya ke saya bolak-balik, Bu ini gimana, Bu ini gimana, saya lupa gitu. Tapi setelah saya keliling, saya dampingi kelompok, semua kelompok itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu Vivin ya, bisa lancar ya. Setelah pengalaman kemarin, apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bu Vivin? Rencananya ini Bu, saya belum pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Rencananya saya pengen melaksanakan itu, pembelajaran berdiferensiasi. Rencananya pengen melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sip. Kapan ini akan direalisasikan Bu Vivin? Mungkin 2 minggu lagi Bu, karena ini kan Rabu besok libur pemilu, terus cuma Sabtu kita juga ada praktek di sekolah ini. Insya Allah minggu depan ya sekitar 2 minggu lagi lah ya, akhir Februari. Berarti sekitar 2 minggu lagi ya Bu Vivin ya akan mencoba untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oke Bu Vivin, saya tunggu sharing dari Bu Vivin. Siap. Kita ngobrol-ngobrol santai, diskusi bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan kepada siswa kita, agar siswa kita menjadi siswa yang lebih baik. Bu Vivin. Terima kasih Bu Vivin atas waktunya Bu Vivin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Karisma, saya PP dari CGP Angkatan ke-9 yang bernama Ibu Purwantini. Di mana beliau ini sekarang sedang melaksanakan kegiatan pasca observasi yang dilakukan pada rekan sejawatnya, Ibu Vivin. Nah, dari yang saya amati dari tadi, ternyata Ibu Purwanti ini sudah melakukan beberapa hal yang memang seharusnya dilakukan oleh orang yang sedang melakukan pasca observasi, begitu ya, sebagai observer gitu. Ibu Purwanti ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang sifatnya itu memancing observan, memancing Ibu Vivin untuk memberikan jawaban-jawaban yang sifatnya nyaman untuk bercerita begitu. Kemudian nyaman untuk menceritakan hambatannya apa, kemudian apa yang perlu diperbaiki, kemudian apa yang perlu dikembangkan begitu. Kalau menurut saya Ibu Purwanti ini sudah bisa melakukan supervisi klinis berbasis coaching kepada rekan-rekan sejawat yang lain. Gitu. Saya berharap semua rekan sejawat yang ada di SMPN 1 Python ini bisa melakukan supervisi klinis yang berbasis coaching seperti ini terhadap rekan yang lainnya. Gitu.
dimulai dari Ibu Purwantini lebih dahulu. Gitu. Selamat Ibu Purwantini sudah Terima kasih berhasil, Bu Dian berhasil, atas bagus sekali. bimbingannya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.